Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Wahipurnama. Saya mahasiswi PPL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membantu menyampaikan sedikit materi mata pelajaran ilmu tafsir yang berjudulkan I'jaz Al-Quran. Di sini yang akan kita pelajari pertama adalah pengertian I'jaz Al-Quran. Pengertian i'jaz diambil dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan yang berarti lemah, tidak mampu, tidak berdaya, tidak sanggup, dan tidak kuasa. Lalu kemudian terdapat pengertian i'jaz atau mu'jizat secara istilah, yakni suatu urusan yang menyalahi tradisi diiringi dengan tantangan atau pertandingan yang terlepas dari perlawanan. Dari beberapa pengertian i'jaz atau mu'jizat yang telah saya sebutkan tadi, menghasilkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, menyalahi tradisi atau adat kebiasaan. Yang kedua, mu'jizat harus dibarengi dengan perlawanan. Yang ketiga, mu'jizat tidak dapat dikalahkan. Untuk yang pertama, menyalahi tradisi atau adat kebiasaan, contohnya adalah mu'jizat yang telah diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam yang mampu menyembuhkan mata manusia yang semula buta menjadi mampu melihat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jika biasanya dokter tidak mampu, kala itu dokter tidak mampu mengubah mata manusia yang semula buta menjadi mampu melihat, maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa untuk mampu membuat manusia yang semula buta menjadi mampu melihat. Lalu kemudian yang kedua, mukjizat harus dibarengi dengan perlawanan. Ada suatu ketika Nabi Musa ditantang oleh ahli-ahli sihir Fir'aun, di mana para ahli sihir tersebut mampu menciptakan atau membuat ular-ular yang akan menantang Nabi Musa. Lalu kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa agar Nabi Musa melemparkan tongkat yang dimiliki oleh beliau, lalu kemudian tongkat tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar dan mengalahkan ular-ular milik ahli sihir tersebut. Lalu yang ketiga, mukjizat tidak dapat dikalahkan. Seperti halnya mukjizat Al-Quran, banyak penyair pada masa Nabi Muhammad yang mampu membuat syair-syair yang indah atau yang hebat, bahkan mampu disandingkan dengan para penyair yang hebat lainnya. Namun para penyair tersebut menyangkal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan Al-Quran, yang mereka menyangkal bahwa Al-Quran tersebut bukanlah kitab, melainkan karangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah menjawab bahwa Rasulullah tidak mampu membuat hal yang serupa dengan Al-Quran. Lalu kemudian beliau menantang para penyair-penyair yang lainnya agar mampu membuat karangan yang seindah Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang tidak dapat dikalahkan. Lalu kemudian subbab selanjutnya adalah macam-macam mukjizat. Yang pertama adalah mukjizat hissi atau mukjizat yang dapat dirasakan dengan panca indera, terutama mata, di mana mukjizat tersebut dapat dilihat atau dikagumi dengan keindahannya dengan menggunakan panca indera kita, seperti halnya mata ataupun penciuman ataupun hal-hal lain. Contoh yang di sini adalah ketika tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang saya sampaikan tadi, bahwa sungguh takjub para ahli sihir zaman Fir'aun ketika melihat tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular yang sangat besar dan mampu mengalahkan ular-ular yang diciptakan oleh ahli sihir tersebut. Lalu kemudian yang kedua, ketika Nabi Isa menyembuhkan orang buta atas izin Allah, itu merupakan salah satu kekaguman yang dapat dirasakan oleh manusia melalui mata. Karena sungguh ajaib bukan apabila manusia yang sebelumnya tidak mampu melihat, lalu kemudian mampu melihat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah mukjizat akli atau maknawiyah. Mukjizat di sini dapat disadari dengan kemampuan berpikir dengan akal manusia, sehingga mukjizat tersebut dapat disadari apabila manusia dapat berpikir dan mampu membedakan mana yang baik dan yang batil. Salah satu contohnya adalah Al-Quran, di mana Al-Quran ini
hanya bisa dikatakan indah dan dikatakan mukjizat bagi manusia apabila manusia tersebut mampu memahami baik gaya tulisannya, baik maknanya, bahkan manfaatnya kepada manusia itu sendiri. Sehingga apabila manusia menutup hatinya atau menutup akal pikirannya, maka dia tidak akan tersampaikan atau tersiratkan mukjizat yang berasal dari Al-Quran. Seperti itu. Baik, lalu kemudian kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari bersama. Yang pertama adalah mukjizat adalah bentuk kemurahan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya agar mampu mengemban amanah dalam menyampaikan agama Allah kepada seluruh umat manusia di bumi. Yang kedua, terdapat beberapa jenis mukjizat dan Al-Quran menempati jenis mukjizat akliyah atau yang dapat dirasakan apabila memaknainya dengan seksama dan merasakannya dengan hati maupun pikiran. Apabila ada pertanyaan, tolong sampaikan pada Google Form. Lalu saya akhiri pertemuan pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.